Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, Jemaat Gereja Kristen Jawa Kanaan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Dalam rangka menyambut Hari Natal tahun 2020, Panitia Natal akan menyelenggarakan aksi pengumpulan alat protokol kesehatan secara sukarela. Alat protokol kesehatan dapat diberikan seperti hand sanitizer, masker, face shield. Selain itu, aksi Natal dari jemaat juga bisa diberikan dalam bentuk uang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkenan memberikan sumbangan, dapat menginformasikan kepada majelis ataupun kepada pembantu majelis wilayah atau PMW. Pengumpulan dapat dilakukan mulai hari ini, hari Minggu, tanggal 15 November 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Kiranya Tuhan selalu melingkupi kita semua dengan kasih karunia-Nya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian minggu ini berlangsung di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Manusia sering menyakiti dan membuat kecewa hati sesamanya. Tetapi Allah selalu menyayangi dan memuaskan kita. Manusia sering membuat menangis sesamanya, tetapi Allah selalu membuat kita bahagia dengan caranya. Manusia sering mengingkari hati sesamanya, tetapi Allah selalu menepati janjinya pada waktunya yang indah. Manusia sering meninggalkan, bahkan melupakan sesamanya, tetapi Allah selalu menemani dan mengingat kita dalam segala keadaan. Allah kita adalah Gembala yang selalu peduli kepada kita rupa-rupanya, dan Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Lalu, bagaimanakah sikap kita untuk meladaninya dalam kehidupan bersama dengan sesama kita saat ini? Mampukah kita meneladaninya? Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terbang yang
kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah dengan segala kerendahan hati kita bersatu menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Sungguh kami mengucap syukur padamu ya Bapa, karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Kami tetap bersyukur kepadamu ya Bapa, walau dalam situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini, namun Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang untuk membawa segala dosa-dosa kami ya Bapa. Kami mohon pengampunan atas segala pelanggaran kami. Seringkali kami menyakiti hati saudara-saudara kami. Kami bertindak egois dan hanya mementingkan kepentingan kami sendiri. Kami tidak memiliki kepedulian terhadap sesama kami. Kami seringkali berlaku tidak adil terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami cenderung membeda-bedakan di antara mereka. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami untuk peka dan tanggap terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kami, untuk memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, tanpa membedakan derajat maupun golongan, ataupun juga kelompok-kelompok tertentu, sehingga di dalam kehidupan kami akan tercipta suasana yang aman dan damai, saling tolong-menolong, saling menghormati satu sama lain. Mampukan kami ya Bapa untuk melakukan semua itu. Hanya di dalam satu nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu.
padamu semakin besar. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan sembah kami naikkan kepadamu ya Bapa. Di hari yang indah ini, kami akan mendengarkan suaramu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk memahami sabdamu yang luas dan tidak terbatas ini. Dan fokuskanlah kami, supaya kami dapat mengenal lebih lagi sabdamu, dan kami pun dapat mengerti dan melakukannya dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka bagian Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Sungguh berbahagia bagi setiap kita yang tekun membaca, mendengarkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Semua kita sebagai orang percaya pasti sepakat bahwa Kristus adalah Raja yang adil dan peduli, sebagaimana tema kita hari ini. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang percaya yang juga pernah mempertanyakan, di manakah keadilan-Mu ya Allah? Di manakah kepedulian-Mu ya Kristus? Contoh yang paling akrab yang sering kita temukan di Alkitab adalah kisah Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, dekat dengan Allah, dan begitu baik kepada sesama. Ayub pun juga meyakini Allah adalah Allah yang adil dan Allah yang peduli. Tetapi ketika musibah itu bertubi-tubi menghantam Ayub, anak-anaknya meninggal, hartanya habis, istrinya mencampakkan Ayub, sahabat-sahabatnya
juga ada yang meninggalkannya. Dan bahkan Ayub sendiri menderita sakit. Disinilah Ayub mengalami kegoncangan. Jika Bapak Ibu Saudara membaca kitab Ayub pasalnya yang ketiga, dikisahkan di situ Ayub berkeluh kesah. Ayub berperkara kepada Allah, "Buat apa aku dilahirkan jikalau hidupku penuh dengan begitu banyak penderitaan? Lebih baik aku tidak perlu hadir di dunia ini." Dalam sebuah buku yang pernah saya baca berjudul Ayub Bergumul dengan Penderitaan, Bergumul dengan Allah, ditulis oleh Mary Claire Barth. Di buku itu ada sebuah bagian yang menjelaskan Ayub seperti sedang ada di jurang penderitaan yang amat sangat dalam. Dan di dalamnya jurang itu Ayub berteriak, "Di manakah Allah?" Bisa jadi di lubuk hati Ayub yang paling dalam, ia bertanya tentang keadilan Allah. Mengapa aku yang saleh dan dekat dengannya menderita sedemikian berat? Di masa pandemi COVID-19, kami para pendeta juga mendapat begitu banyak pertanyaan dari umat yang pertanyaan-pertanyaannya seperti mengarah pada keadilan Allah. Allah kok sepertinya tidak adil pada umatnya. Seorang bapak pernah bertanya kepada saya, mengapa banyak orang baik menderita dan akhirnya meninggal karena COVID, sedangkan orang yang hidupnya seperti tidak mencerminkan kebaikan malah sehat-sehat saja, malah baik-baik saja. Adilkah Allah? Pedulikah Allah? Pertama-tama Bapak Ibu Saudara, saya hendak mempertanyakan keberadaan Allah ketika kita menderita dan merasakan bahwa hidup kita ini seperti tidak adil adalah pertanyaan yang sangat manusiawi. Dalam banyak pengalaman hidup beriman kita, memang ada titik-titik tertentu di mana kita bertanya kepada Allah, mengapa ini terjadi? Mengapa jalan hidupku harus begini? Mengapa hidup ini seperti tidak adil? Mengapa aku harus menderita, ya Allah? Pertanyaan dan keluh kesah kita kepada Allah adalah hal yang manusiawi. Sebagaimana juga Ayub yang berkeluh kesah dan berperkara kepada Allah. Namun saya perlu menegaskan sebuah poin yang penting. Di balik semua pertanyaan dan keluh kesah kita kepada Allah, Allah sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Allah tetap setia. Ia tetap peduli pada setiap kita. Kepedulian Allah kepada umatnya digambarkan oleh Nabi Yehezkiel seperti seorang gembala yang amat sangat mengasihi kawanan domba-dombanya. Dari bacaan Alkitab kita, khususnya di ayatnya yang ke-16, kita mendapat beberapa keterangan. Ada 6 keterangan di situ. Yang pertama, yang hilang akan dicari, yang tersesat akan dibawa pulang, yang luka akan dibalut, yang sakit akan dikuatkan, yang kuat dan gemuk akan dilindungi, dan Allah akan menggembalakan sebagaimana seharusnya. Jika kita perhatikan ke-6 hal ini, bagian-bagian ini sebenarnya tidak terpisah satu persatu, melainkan langkah-langkah yang berkesinambungan yang menunjukkan cinta seorang gembala kepada domba-dombanya. Saya menyebutnya langkah-langkah pastoral. Yang pertama, langkahnya ia mencari domba yang hilang atau domba yang tidak punya sosok seorang gembala. Ketika domba itu ditemukan, sang gembala mengarahkan ke jalan yang benar.
Apabila dalam perjalanan menuju ke jalan yang benar domba itu terluka, disembuhkan. Jika ada domba yang sakit, diberi kekuatan. Dan ketika domba itu sudah sehat dan gemuk, domba itu tetap dilindungi. Dan terakhir, Allah, Sang Gembala, akan terus menggembalakan domba-dombanya. Supaya mudah mengingatnya, langkah-langkah pastoral ini bisa diringkas dengan 6M, di mana Sang Gembala mencari, menuntun, menyembuhkan, menguatkan, melindungi, dan menggembalakan. Jika kita perhatikan semua langkah ini, Yehezkiel sebenarnya sedang menggambarkan bagaimana Allah berkarya dalam perjalanan kehidupan umat Israel. Pada saat itu, umat Israel sedang ada dalam masa pembuangan di Babel. Mereka dijajah, mereka ditindas, dan bisa dikatakan mereka sangat menderita. Dalam kondisi yang sedemikian rupa, tentunya bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah mempertanyakan, di manakah Allah? Apakah Allah peduli kepada kami? Apakah Allah yang esa itu terus membiarkan kami terbuang dan terjajah oleh bangsa lain? Apakah Allah meninggalkan kami? Di keluh kesah umat Israel inilah, melalui Nabi Yehezkiel, Allah memberi jawab dengan janji 6M tadi. Tentunya janji Allah ini juga berlaku pada setiap saya dan saudara. Ketika kita bertanya, di mana keadilan-Mu ya Allah? Di manakah Engkau saat kami menderita? Sebenarnya Allah tidak kemana-mana. Ia tetap bersama-sama dengan kita. Dan Ia sedang menjalankan langkah-langkah pastoralnya kepada kita. Seorang pengacara Amerika dan penatua gereja Presbyterian bernama Horatio Spafford punya kisah hidup yang menyedihkan namun sangat memberkati. Ia adalah seorang pengacara yang sukses, pengacara yang kaya, dan ia juga mempersembahkan hidupnya untuk pelayanan di sebuah gereja Presbyterian. Kisah menyedihkan itu dimulai tahun 1870, di mana salah satu anaknya yang berumur 4 tahun meninggal dunia oleh karena demam berdarah. Tahun 1871, hampir seluruh kekayaannya dipakai untuk pembangunan proyek real estate besar-besaran. Namun tidak berselang lama, terjadi musibah kebakaran hebat yang tercatat dalam sejarah. The Great Chicago Fire. Dalam kebakaran hebat itu, proyek real estate-nya habis tak bersisa. Hampir seluruh kekayaannya lenyap dalam tempo sekejap mata. 2 tahun kemudian, Spafford bersama dengan istri dengan keempat anaknya hendak mengadakan perjalanan pelayanan ke Inggris. Namun sesaat sebelum kapal meninggalkan pelabuhan, Spafford terpaksa harus menunda keberangkatannya karena urusan bisnis yang penting dan gak bisa ditunda. Istri dan keempat anaknya tetap berangkat dan Spafford berjanji akan segera menyusul setelah urusan bisnisnya selesai. Tepatnya malam hari, tanggal 22 November, sama seperti hari ini, 22 November. Tahunnya 1873. Kapal laut yang ditumpangi istri dan anak-anaknya bertabrakan dengan sebuah kapal besi. Hanya dalam waktu singkat kapal itu tenggelam dan menewaskan lebih kurang 200 orang lebih, termasuk 4 anak yang dikasihinya. Beberapa hari kemudian si istri mengirimkan telegram kepada suaminya dengan tulisan di antaranya, "Safe alone." Saya selamat sendirian. Yang artinya dalam telegram itu, keempat anaknya telah tiada.
dengan rasa tangis, dengan rasa duka cita, Spafford langsung menyusul istrinya yang selamat itu di perjalanan laut yang luas demi menjumpai sang istri yang dikasihinya. Ia merenung, bahkan mungkin ia bertanya kepada Allah, mengapa dalam tempo 3 tahun hampir semua yang berharga hilang dari diriku. Anak-anakku meninggal, hartaku habis. Sepertinya semua kejadian itu sungguh tidak adil diterima oleh Spafford. Namun dalam permenungan dan kesedihannya, ia justru merefleksikan pengalaman hidupnya dengan membuat syair yang kemudian menjadi sebuah lagu rohani berjudul It Is Well With My Soul. It is well with my soul. Lagu ini dapat kita jumpai di NKB nomor 195 dengan judul Kendati Hidupku Tentram. Kira-kira lagu yang ditulis oleh Spafford ini hendak mengutarakan bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia tetap peduli. Ia punya keadilannya tersendiri untuk menunjukkan kuasanya. Ia adalah Kristus yang mampu menguatkan dan menghibur jiwa dan batin kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, di masa-masa yang tidak mudah ini, teruslah kita dekat dengannya. Karena ia adalah Allah yang 6M. Mencari, menuntun, menyembuhkan, menguatkan, melindungi, dan menggembalakan. Amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita letakkan telapak tangan kanan kita pada dada sebelah kiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah membaharui iman percaya kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Allah kami yang hidup, pertama-tama kami menaikkan syukur oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami dapat berhimpun bersama keluarga untuk beribadah. Kami senantiasa yakin melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan, iman kami terpelihara. Dan ketika iman kami terpelihara, kami dapat terus kokoh dalam mempertahankan iman kami dari setiap godaan iblis dan rupa-rupa pencobaan. Ingatkan dan tegurlah kami terus ya Kristus, agar kami dapat senantiasa berjalan di jalan anugerah-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit. Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Bapak dan Ibu Suradi, Saudara Averel, Bapak Sudarno, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana Suwasto, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak dan Ibu Margio, Bapak Y. Sudarjo, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Bonifasius P. Yuda, Ibu Hatianti, Mbak Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Yesudi Supit, Bapak Tugi Santoso, Ibu Sri Mariani Soekarno, Bapak Immanuel Ahmad, Mbak Laras, dan juga Bapak Kelik. Kami memohon belas kasih-Mu ya Bapa, kiranya Engkau menguatkan dan memulihkan mereka. Di doa syafaat ini kami membawa keberadaan kami yang terus berjuang di kancah pergumulan kehidupan. Kami yang mencari pekerjaan, kami yang mencari pasangan hidup, kami yang berencana untuk menikah, keluarga yang menanti kehadiran buah hati, keluarga-keluarga yang mengalami keretakan rumah tangga, anak cucu kami dalam studi dan masa depan mereka, orang tua kami dalam masa lanjut mereka, para janda duda yatim piatu,
orang-orang yang berkebutuhan khusus. Serta kami juga mengingat bagi mereka yang terus berjerih lelah di masa pandemi COVID-19 ini. Berkatilah para pemimpin, para medis, para aparat keamanan, para tokoh agama, para pengajar, dan setiap public figure. Jauhkanlah bangsa kami ini dari perpecahan. Jauhkanlah bangsa kami ini dari virus corona. Kami rindu seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari suku-suku yang berbeda dan ragamnya perbedaan di Indonesia, kami dapat tetap bergandengan tangan membangun hidup berbangsa. Pada akhirnya kami membawa GKJ Kanaan. Berkatilah channel YouTube GKJ Kanaan ini sehingga terus jadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anggota majelis, baik yang akan lereh maupun yang akan diteguhkan. Berkatilah panitia Advent Natal wilayah Larangan Selatan yang telah terbentuk. Berkatilah pula kebersamaan kami dalam hidup menggereja. Kami rindu, kami dapat kembali beribadah di gedung gereja. Kasihanilah kami, ya Allah. Inilah doa syukur dan syafaat kami. Murnikanlah doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita berikan persembahan kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Adapun dasar persembahan kita ambil dari kitab Mazmur pasal 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan dapat diserahkan kepada majelis wilayah masing-masing atau ditransfer langsung ke GKJ Kanaan. Janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga,
Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa melindungi dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan pada kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami dapat mempersembahkan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Baik persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan IKK, dan persembahan-persembahan lainnya, kiranya Tuhan berkati, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan Tuhan. Bagi yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, berikanlah hikmat, sehingga dapat mengerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih, ajarlah kami ya Tuhan, dapat mempersembahkan kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami aturkan dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara-saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Allah. Lakukanlah firman Tuhan yang engkau dengar hari ini, dan teruslah jadi berkat dimanapun saudara diutus. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati studimu, dan Tuhan memberkati kehidupan bermasyarakatmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati saudara hari ini sampai Kristus datang kembali. Amin.